Baik Pak, tapi dalam seleksi ya tentu hari ini juga lagi proses ya Pak seleksi di 2020. Tapi memang ada yang menjadi pertanyaan kita, kenapa HCP atau Tempo Hari benar-benar inovasi ini menjadi bagian sepertinya terpenting dari sisi penilaian Best Employee ini Pak? Iya benar, ini menarik Pak. Tapi ngomong-ngomong masalah pemenang Pak, kita kurang lengkap kalau kita tidak membahas tentang pemenang Best Employee. Nah, ada hal yang menarik yang perlu kita ingin tanyakan ke Pak Hari terkait employee. Ini kan tiap tahun bergulir ya Pak ya. Dan semakin kesini semakin ketat gitu loh. Kita pengen mendengarkan langsung nih dari seorang orang yang kreatornya dari Best Employee ini, atau orang yang mengkonsep atau orang yang menghandle ini Pak. Apa sih sebenarnya rahasia, maksudnya yang tips-tips dari Best Employee ini sebenarnya apa yang diinginkan oleh manajemen kita sebenarnya Pak? Amin. Ya sama di share ke grup calon BE biar mereka prepare. Iya dong, ini kan tips mereka loh. Waduh. Iya. Iya Pak. Oke. Ceritanya agak mundur dikit ya. Ya. Jadi sejak tahun 2015, 16 ya, 2015-16 itu konsep pengelolaan karyawan di BPJS Tenagakerjaan itu sudah berubah. Seiring perubahan dari PT Jamsostek Persero menjadi BPJS Tenagakerjaan. Ya. Yang tadinya namanya sumber daya manusia itu berubah menjadi human capital. Human capital. Wow. Betul ya? Iya, betul. Benar kan? Ya. Nah, ketika kita bicara human capital, tentu kita harus bisa mendefinisikan dengan tepat sebenarnya. Human capital itu apa sih gitu ya? Yeah. Nah, saya coba mengambil beberapa definisi ya. Cuma ini yang saya paling suka sih definisinya Schultz nih, tahun 60 gitu ya. Yeah. Jadi oleh Schultz itu didefinisikan human capital ini sebagai pengetahuan dan kemampuan eksplisit dan implisit dari karyawan yang mengarah pada daya saing organisasi. Gitu. Jadi tentu human capital ini adalah bagaimana kalau menurut terjemahan bebas saya ya, bagaimana karyawan itu memiliki pengetahuan dan kemampuan eksplisit dan implisit yang bisa menjadi modal bagi organisasi untuk berdaya saing, gitulah. Oke. Ya, tentu kita perlu menciptakan human capital itu. Ya. Salah satu cara, caranya kalau menurut saya adalah dengan membentuk talent. Ya, talenta di BPJS Tenagakerjaan. Nah, tentu ketika kita membentuk talent, saya berpandangan bahwa Best Employee itu mestinya menjadi salah satu talent dari BPJS Tenagakerjaan. Nah, untuk membangun human capital dan talent management ini tentu ada stepnya. Pertama tentu kita harus tentukan kriterianya dulu nih. Kriteria talent itu apa sih? Gitu. Kemudian kalau sudah ada, kita pilih nih orangnya. Dapat kan orangnya, lalu kita tempatkan dia dalam satu pool, gitu kan? Talent pool namanya. Nah setelah itu mau diapain nih talent pool? Karena kalau dibiarin aja dia lama-lama bisa turun. Kalau dia juga bisa memperbaiki diri gitu ya, atau meningkatkan kemampuan dirinya. Karena itu perlu dikasih assignment, tugas-tugas, atau dikasih position. Nah dengan begitu nanti mereka akan mengakselerasi dirinya. Yang tidak, ya kan melalui tugas-tugas itu kan mengakselerasi diri tuh. Posisi atau jabatan-jabatan itu juga mengakselerasi kemampuannya dia, jadi berkembang, gitu kan. Nah nanti dari sana kita monitor nih, perkembangannya seperti apa sih para talent ini. Lalu dia pada ujungnya nanti akan menjadi pemimpin masa depan dari BPJS Tenagakerjaan. Jadi human capitalnya dibentuk seperti itu. Nah, kembali ke Best Employee, konsep ini yang saya ingin bangun, bahwa teman-teman Best Employee ini harus menjadi talent dari BPJS Tenagakerjaan, sehingga dibuatlah kriterianya. Tadi langkah tadi ya, dari 6 langkah tadi kan saya bilang, kita bentuk nih kriteria talent kita tuh seperti apa sih? Nah dari kriteria talent itulah lalu dibuat tools untuk melakukan seleksi. Makanya tiap tahun terasanya jadi
jauh lebih berat gitu kan? Berat Kriterianya kita tambah. Iya. Tambah panjang. Iya. Ya teman-teman 2018, 2019 merasakan bahwa memang sebenarnya kriteria itu semakin tajam gitu ya, semakin berat. Dan tapi begini, kriteria-kriteria itu juga kami buat dengan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Gitu. Artinya tidak asal memasukkan kriteria ini gitu, tapi nggak jelas nih dasarnya apa masuknya kriteria. Makanya kita buat kriterianya, kemudian buat tahapan-tahapan seleksinya. Terasa lebih berat mungkin buat teman-teman, tapi saya kira tujuannya adalah menghasilkan human capital terbaik buat BPJS Tenaga. Kami berharap sekali dari best employee ini bukan hanya nanti siap bersaing di dalam BPJS Tenaga sendiri, tapi juga bisa kita siapkan untuk menjadi talent-talent di luar BPJS Tenaga. Ini saya kira masih sejalan juga dengan arahannya Pak Direktur Utama terkait dengan pengelolaan karyawan di BPJS Tenaga. Gitu, Mas Niko, Mas Baik, siap. Baik Pak, tapi dalam seleksi ya tentu hari ini juga lagi proses ya Pak seleksi di 2020. Tapi memang ada yang menjadi pertanyaan kita, kenapa HCP atau tim Pak Hari benar-benar inovasi ini menjadi bagian sepertinya terpenting dari sisi penilaian best employee ini Pak? Iya benar, ini menarik nih Pak. Oke. Ketika bicara inovasi tentu kita bicara masa depan. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki semua karyawan BPJS Tenagakerjaan itu adalah inovasi. Dan kompetensi inovasi ini sudah kita masukkan di dalam soft kompetensi kita yang baru, gitu ya, bahwa setiap orang di BPJS Tenagakerjaan harus berinovasi. Namun demikian saya ingin menekankan lagi, sebenarnya buat kami inovasi ini penting, tapi yang lebih penting lagi adalah proyek itu dijalankan atau tidak. Kenapa? Sebenarnya begini, employee ini kan kita harapkan tadi menjadi future leader. Jika kita mau menyiapkan future leader, kita juga harus melihat apakah para best employee ini sudah memiliki dasar kepemimpinan. Nah, itulah mengapa kita bilang bukan inovasi kan, tapi project sebenarnya. Ketika dia menjalankan project, dia harus bisa mempengaruhi orang lain. Salah satu ciri kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain. Yang kedua, dia harus bisa berkolaborasi. Betul? Ya, betul. Ya kan, project itu kalau dijalanin sendiri, waduh, saya kira hasilnya mungkin tidak maksimal. Gitu ya. Jadi memang harus berkolaborasi dengan orang lain, mempengaruhi orang lain, berkolaborasi, kemudian apalagi mengembangkan kemampuan berpikirnya. Kemampuan dia untuk bisa mengembangkan diri dari proyek-proyek itu. Jadi belajar sebenarnya. Kenapa 3 bulan? Karena harus belajar. Jadi Mbak Tika, kita berdua ini sedang masuk dalam proyeknya Subuh Hadi Production, Mbak. Waduh. Karena ini inovasi Petra di Best Employee 2019. Jadi kata Pak Hari tadi, Best Employee itu harus berhasil mempengaruhi orang lain. Nah, kita ini berhasil dipengaruhi oleh beberapa ini calon pemimpin yang luar biasa ini, Pak. Betul. Jadi saya kira saya sangat bangga dengan teman-teman Best Employee ini, karena sebenarnya dari hasil penilaian kami, semua orang yang masuk di dalam Best Employee, terutama yang 12 besar setiap tahun, itu adalah orang-orang yang betul-betul sudah terpilih, yang bisa mempengaruhi orang lain, memimpin satu grup, project gitu. Betul, bisa berkolaborasi dan tentu tadi bisa mengembangkan wawasannya, cara berpikirnya. Ini saya kira saya yakin Mbak Tika, Mas Niko, Mas Petra juga itu berusaha agar terus menjalankan kemampuan memimpinnya. Jadi kembali sebenarnya kami berharap sebenarnya dari proyek itu dijalankan dengan benar agar apa tadi bisa diukur tadi. Oke. Tapi Pak, kita mau penasaran juga nih Pak, apalagi buat yang kandidat yang akan bertarung nih saat ini untuk dalam mengikuti seleksi ini. Inovasi seperti apakah yang menjadi parameter juga buat HCP menentukan kayaknya ini layak untuk menjadi best employee, apakah itu di wilayahnya atau menjadi
best of the best seperti Mbak Tika, Mbak. Ya, saya kira kita secara terbuka ya sudah memberikan kriteria-kriteria itu. Ya. Kami sampaikan kriteria itu kepada kantor wilayah dan kantor cabang, termasuk Deputi Direktur Bidang di kantor pusat. Kita sampaikan kriterianya. Ya. Jadi semua terbuka. Ya. Semua bisa melihat di situ dan kami upayakan itu memang mudah diukur gitu ya. Iya. Mudah diukur. Nah, jadi selain proyeknya, tentu kami lihat nanti perilakunya juga seperti apa. Oleh karena itu nanti kita juga kita mintakan nih kan Mas Niko, Mbak Tika, Mas Petra ini saya nggak tahu, kita secara diam-diam sebenarnya juga minta waktu itu perilakunya di keseharian di mana sih dari teman-temannya. Iya benar. Ya, kemudian tentu dari pengetahuannya tentang produk BPJS Tenagakerjaan itu juga menjadi salah satu kriteria penilaian. Gitu. Iya. Tapi Pak, kan banyak orang ibaratnya tuh mengambil pemahaman bahwa inovasi itu identiknya dengan aplikasi, Pak. Apakah harus aplikasi yang harus berjuang untuk menjadi best employee gitu, Pak? Baik. Saya kira gini, ketika orang berpikir bahwa namanya inovasi itu aplikasi, saya kira dalam generasi ini, dalam masa ini, saya kira semua mengarahnya ke sana. Ya, bahwa inovasi itu selalu dikaitkan dengan teknologi. Yang paling gampang kelihatan dari inovasi itu adalah bagaimana penggunaan teknologinya, misalnya seperti itu. Namun demikian, bagi kami, dalam seleksi best employee ini bukan satu-satunya, Mas Petra. Gitu ya. Kalaupun misalnya, ini kan Mas Petra juga bukan urusan perbaikan teknologi informasi ya, bukan aplikasi kan gitu ya. Tapi bisa terpilih juga, bisa jadi tugas besar gitu kan. Iya. Artinya memang tidak semua mengarah ke situ. Namun demikian begini, yang menjadi ini juga bocoran dikit. Bocoran dikit. Sebenarnya yang dilihat oleh para juri itu adalah apakah aplikasi ataupun inovasi ataupun proyek yang dilakukan ini berdampak secara internal dan secara eksternal. Gitu. Jadi kalau dia berdampaknya internal eksternal, mungkin itu nilainya lebih besar tuh Mas Petra. Iya. Dibanding yang sifatnya cuma untuk internal aja. Nah, itu bisa ditanya tuh ke Mbak Tika tuh, gimana proyeknya Mbak Tika itu bener nggak sih yang saya bilang gitu? Berdampak internal dan eksternal, ya kan Mbak Tika ya? Iya Pak. Iya. Sebenarnya ya sekarang Mas Petra, Mas Niko ya, mungkin di videonya Mbak Tika yang di Subuhadi Production udah bilang kan gitu ya, diketawain gitu kan. Karena yang dibawa tuh buku tulis gitu ya. Kayak kita mau Ramadan itu kan kalau terawih tuh bawa buku itu lalu minta tanda tangan gitu kan. Nonton loh Pak Hari loh. Kepada yang menyampaikan kultum gitu. Kan hanya juri tidak melihat itunya gitu kan. Juri melihat bahwa ini kan ada manfaat untuk internal BPJS Tenagakerjaan. Bagaimana mengurangi kemungkinan hal-hal negatif kepada BPJS Tenagakerjaan dan juga bermanfaat bagi eksternal, dalam hal ini peserta kita, membantu peserta kita, sangat membantu. Jadi itu saya kira merupakan gambaran ya bahwa sebenarnya nggak melulu aplikasi gitu. Cuma cara berpikir itu yang penting. Jadi benar, jadi teman-teman yang nonton ya, jadi teman-teman yang seleksi 2020 ini udah tips nih bocoran. Kita nggak dapetin ini. Aduh, kita nggak dapat ini dulu nih. Kita nggak dapat ini. Artinya best employee 2020 tuh jauh lebih canggih-canggih lagi nih Bang. Karena udah dapat tips dari Pak Hari ini. Yang penting tidak melulu soal aplikasi, tapi seberapa besar dampak internal dan eksternal. Itu kayaknya kata kunci. Semua juga orang memahami teknologi informasi ya kan? Benar. Betul. Nanti butuh kolaborasi. Kenapa dulu kita seleksi nggak ngobrol dulu sama Pak Hari ya? Aduh. Tapi kan lu udah 3 besar, berarti lu udah dapat itu masuk situ. Ya. Tapi menurut Bapak nih apa yang kami lakukan saat ini tuh apakah ini berdampak internal atau eksternal atau seperti apa pandangan Bapak, Pak? Yang ini konsep Subuhadi Production ini. Iya, konsep bersama ini ya. Oke. Saya kira ini berdampak pada internal ya.
dan juga eksternal. Internal kan saya kira karena memang dengan cara seperti ini teman-teman jadi jauh di dalam ya karyawan BPJS Tenagakerjaan jauh lebih tahu tentang berbagai hal mengenai BPJS Tenagakerjaan ya. Dalam hal ini mungkin karena hari ini tentang kinerja dan budaya organisasi jadi lebih tahu mengenai pengelolaan kinerja dan budaya organisasi di BPJS Tenagakerjaan. Tapi sekaligus juga kan ini saya kira ditonton juga ya. Sama penggemarnya Nokpetra Suguhadi kan gitu ya di luar sana. Jadi ini juga pasti memberikan manfaat juga bagi mereka. Oh iya, ternyata kinerja di BPJS Tenagakerjaan itu, kinerja karyawannya itu dikelola dengan baik gitu. Nggak sembarangan gitu ya. Kemudian budaya organisasi itu kita kembangkan betul gitu agar apa tadi budaya organisasi dengan kinerja itu punya kaitan erat. Jika budaya organisasi baik, mestinya kinerja juga jadi baik. Saya kira itu, Mas Petra. Luar biasa. Oke, mantap nih. Kayaknya luar biasa sekali ini ya obrolan kita dengan Pak Hari. Kita menyayangkan kenapa nggak dari jauh-jauh hari sebelum kita kompetisi. Tapi it's okay. Iya. Ya, gimana? Kayaknya kalau Mas Petra belum diseleksi, saya nggak mau diwawancara kayaknya. Oh iya benar juga ya. Baik. Saya masih mau menyambung tadi seleksi best employee di BP Jam Sostek, Pak. Mungkin bisa diinformasikan untuk tahapan-tahapan seleksi yang tahun ini, Pak. Tujuannya ya untuk persiapan teman-teman supaya memang mereka bisa lebih prepare dan otomatis bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi sih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi bagaimana sih tahapan sebenarnya yang kita lakukan di proses seleksi Best Employee tahun ini? Secara tahapan sama Mbak Tika dengan yang tahun lalu ya. Ada proses administrasi, kemudian ada product knowledge online test gitu ya, kemudian ada presentasi tahap pertama, selanjutnya nanti implementasi dari project, kemudian monitoring, selanjutnya nanti ada pemilihan best employee tingkat wilayah ataupun kantor pusat, sampai akhirnya nanti terpilih 12 besar, lalu 12 besar disaring menjadi 3 besar, 3 besar lalu ditunjuk menjadi best of the best best employee tahun 2020. Nah, hanya saja tahun ini untuk pemilihan di level kantor wilayah kami tidak langsung memilih 1, tapi kami memilihnya 3 dulu. Mantap. Ini hal yang baru nih kayaknya. Pilihnya 3 dulu, pilihnya 3 dulu, kemudian 3 ini baru nanti kita cek lagi dari administrasi, kemudian product knowledge, kemudian inovasi pertama, proyeknya seperti apa, implementasinya kita cek lagi, lalu kita lihat juga bagaimana perilakunya, itu kita lihat, lalu kita pertimbangkan bersama-sama dengan tim kantor wilayah untuk menentukan satu yang terbaik. Kayaknya semakin ketat dan seru. Dan semakin seru. Aduh. Oke. Ya, karena tentu kan kalau tahun lalu dari 5 jadi 1 itu kan mungkin masih ada yang kecewa gitu ya. Kalau sekarang masih ada 3 nih. Kesempatan Pak ya. Kesempatan nanti kalau memang perlu dikonfirmasi, kami konfirmasikan kembali kepada yang bersangkutan. Gitu. Menarik sekali Bro Niko, Mbak Atika. Ini langsung dari sumber terpercaya. Nah, inilah menariknya bahwa menarik sekali ya. Jadi bahwa kalau yang kita lakukan itu hal yang kecil tapi sederhana tapi berdampak, ternyata itu menjadi parameter luar biasa juga buat HCP, luar biasa. Iya. Oke. Saya kira yang paling penting tadi kita sama-sama sadari bahwa kita perlu mengembangkan human capital terbaik. Poin penting dari yang saya sampaikan tadi itu ya sebenarnya. Kita ingin sama-sama membentuk human capital terbaik yang nanti bukan hanya bisa berkontribusi buat BPJS Tenagakerjaan tapi lebih luas lagi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Amin. Merah putih banget itu ya. NKRI harga mati. Waduh, luar biasa. Mungkin sebagai penutup Pak Hari ada himbauan untuk katakanlah untuk insan BP Jam Sostek khususnya atau mungkin untuk seluruh penonton dari Suguhadi Production.
Oke. Saya kira gini, saya coba menanamkan satu hal pada diri saya sejak lama. Ya. Dan saya tanamkan itu adalah bahwa saya bekerja itu untuk melakukan hal terbaik. Ya. Ketika saya melakukan hal-hal terbaik, saya sangat berharap bahwa saya akan mendapatkan amal yang terbaik. Ya, karena saya kira tujuan setiap manusia itu adalah mencapai titik akhir di mana dia menjadi orang terbaik dan mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidupnya. Iya. Ya. Nah, jadi itu menjadi amal terbaik, dan di luar itu lagi saya kira memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, manfaat bagi keluarga, dan tentu bagi banyak orang. Iya. Ini yang kalau yang saya biasa lakukan, saya tanamkan dalam keseharian saya. Setiap pagi tentu ketika kita berangkat bekerja kita berdoa. Gitu. Doa itulah yang saya sampaikan agar saya diberikan kemampuan untuk bisa memberikan hasil-hasil yang terbaik, hal-hal terbaik, dan menghasilkan hal terbaik dan menjadi amal terbaik bagi saya, dan juga memberikan manfaat bagi diri saya, keluarga, dan juga orang banyak. Dan saya kira itu yang saya ingin himbau kepada teman-teman semua, insan BPJS Tenagakerjaan, karyawan BPJS Tenagakerjaan, dan karyawati BPJS Tenagakerjaan, bahwa yang kita pikirkan ketika kita berangkat untuk bekerja itulah memberikan hal-hal terbaik dari yang kita bisa lakukan. Luar biasa. Itu Mas Petra. Tepuk tangan dulu, kita kasih aplaus dulu buat Pak Hari. Luar biasa ini Pak Hari. Luar biasa, tidak terasa sudah kita sudah berada di ujung acara nih, Bro Niko. Ada ucapan khusus buat Pak Hari dari Bro Niko dan Mbak Tika? Dari saya Pak Hari, terima kasih Pak. Hari ini kesempatan luar biasa bagi saya bisa satu room sama Pak Hari, karena belum sempat ya Pak ngobrol-ngobrol sama Pak Hari, tapi di ruangan ini ngobrol, tapi saya dapat insight luar biasa. Banyak hal tahu tentang kinerja, budaya organisasi, bahkan kita ternyata bisa ulik-ulik bagaimana Pak Hari dan tim menciptakan best employee di BPJS Tenagakerjaan. Pak, terima kasih banyak Pak kesempatannya Pak. Mantap. Mbak Tika? Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan luar biasa ini. Banyak insight positif yang kita dapat di siang ini Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada manajemen, terutama tim HCP yang sudah selalu memikirkan hal yang terbaik untuk seluruh insan BP Jam Sostek. Terima kasih. Kalau dari Vetra, Pak, jangan bosan untuk datang terus di Production Channel. Dan nanti next episode kita akan lebih bahas lagi hal-hal yang menarik lagi, sisi lain dari HCP atau budaya organisasi atau seperti apa lagi, gitu Pak. Dan tentunya sama-sama, terima kasih Mas Petra. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe sebuah di Production pakai S, dan jangan lupa like, comment, and subscribe BPJS Ketenagakerjaan. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita foto dulu dong. Foto dulu, boleh. Foto dulu dong Mas Petra di print screen atau di. Ya. Antusias ya? Ya, antusias ya. Posisi terbaik ya. Kalau aku yang moto, akunya nggak antusias, Mbak. Iya. Oke. Ada Mas Petra, begini juga biar saya ambil dari sini. Siap. Terus saya kirim. Oke, 1, 2. Agak ke kirian dikit, Mas Petra. Kepalanya nggak kelihatan. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Okay. Ya, terima kasih. Mantap. Nanti mungkin Vetra izin share ke teman-teman BE 2018-19 Pak ke grup, biar teman-teman juga dapat insight dari Pak. Sorry. Kayaknya masih diulang, sorry. Oh, ulang. Oke. Siap. Oke, Pak. Komen. Oke. Lah ya. Ya, bentar Pak. Petra yang belum. Oke, sip. Ya. Mantap. Nanti saya share ya di grup. Siap. Nanti Petra kami share juga ke grup BE ya Pak ya. Ini obrolan kita. Silakan.
Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman lainnya. Amin, amin. Ya, sama di-share ke grup calon BE biar mereka prepare. Iya. Iya dong, ini kan tips mereka loh. Waduh, iya. Tapi nggak apa-apa, artinya semakin banyak yang tahu akan semakin baik kan, mereka jadi mempersiapkan diri jauh lebih baik.